Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita ke materi yang baru. Materi kita yang selanjutnya yaitu kelipatan persekutuan. Sebelumnya pembelajaran kita yaitu menentukan faktor persekutuan terbesar atau menentukan FPB. Nah, sebelumnya itu juga kita sudah belajar menentukan faktor persekutuan. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi kita yang ke bagian ketiga yaitu kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kelipatan. Anak-anak sudah tahu kan bagaimana menentukan kelipatan. Kelipatan itu apa sih? Kelipatan itu hasil kali dari suatu bilangan dengan bilangan asli. Itu namanya kelipatan. Misalnya, kelipatan dari 3 itu berapa? Kelipatan dari 3 itu 3 dikalikan bilangan asli. 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka 3 itu adalah kelipatan 3. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi kelipatan 3 itu 3, 6. Dan selanjutnya perkalian 3 tentu anak-anak sudah hafal semua ya. Jadi kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, untuk sekarang kita akan menentukan kelipatan persekutuan. Mari kita lihat apa itu kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Jadi, untuk menentukan kelipatan persekutuan itu, dia harus terdiri dari 2 bilangan atau lebih. Jadi, kita menentukan kelipatan persekutuan itu kelipatan dari suatu bilangan yang sama. Berarti, kelipatan yang sama dari kedua bilangan, dari 2 bilangan atau dari lebih dari 2 bilangan. Kita langsung saja melihat contohnya. Contoh yang pertama, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Untuk menentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4, bagaimana caranya? Terlebih dahulu kita tentukan kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 4. Mari kita lihat. Kelipatan 3. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan langsung ya. Kelipatan 3 itu yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 21, 24, dan seterusnya. Ini kalau kita tulis selanjutnya itu sebenarnya masih panjang ya, jadi Ibu berhenti sampai di sini aja. Jadi kelipatan 3 itu 3 itu artinya 3 dikali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 dikali 7 21, 3 dikali 8 24, dan seterusnya. Ini adalah kelipatan 3. Kemudian kelipatan 4. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Inilah kelipatan dari 4. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, dan seterusnya. Inilah kelipatan dari 6. Nah, sekarang yang diminta adalah kita menentukan kelipatan persekutuan. Oke, kita pakai cinta hijau dulu ya. Kita menentukan kelipatan persekutuan. Kalau kelipatan persekutuan itu berarti yang sama ya, yang sama. Tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Jadi kita menentukan kelipatan dari kelipatan 3 dan 4 yang sama itu adalah angka berapa saja, bilangan berapa saja yang sama dari kelipatan 3 dan 4. Mari kita lihat. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah
12 dan 24. Jadi di sini sudah bedakan warnanya. Inilah dia bilangan atau kelipatan yang sama di antara 3 dan 4. Di sini 12, ini 12, ini 24, 24. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Dan seterusnya. Ini kalau kita tuliskan sampai panjang, ini kelipatan persekutuannya bukan hanya 12 dan 24 ya, tapi kita tuliskan ini saja karena kalau kita buat sampai seterusnya ini akan sangat panjang. Jadi kita buat sampai di sini saja. Jadi inilah kelipatan persekutuan dari 3 dan 4, yaitu 12 dan 24. Oke, selanjutnya kita lihat contoh kedua. Tentukan dua kelipatan bersama pertama dari 4 dan 6. Ini maksudnya tentukan dua kelipatan persekutuan pertama. Tentukan dua kelipatan persekutuan pertama dari 4 dan 6. Nah, mari kita lihat jawabannya. Pertama kita tentukan dulu kelipatan dari 4. Oke, kelipatan dari 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Sekarang kita lihat dua kelipatan bersama pertama dari 4 dan 6. Yang diminta hanya dua ya. Yang diminta hanya dua kelipatan bersama, artinya dua kelipatan persekutuan pertama. Oke, kelipatan yang pertamanya yang sama, kelipatan bersama yang pertama dari 4 dan 16. Di sini sudah Ibu tandai juga, sudah bedakan warnanya, dua kelipatan bersama dari 4 dan 6 yaitu 12 dan 24. Di sini sudah langsung ya Ibu tuliskan 12 dan 24. Inilah dua kelipatan persekutuan pertama atau dua kelipatan bersama pertama dari 4 dan 6. Oke, sekarang kita lanjut ke soal contoh yang ketiga. Mari kita lihat, ini contoh soalnya dalam bentuk soal cerita. Akan bacakan, Ega piket 2 hari sekali dan Hadi piket 4 hari sekali. Mereka berdua piket bersama pada tanggal 5 April. Pada tanggal berapa di bulan April mereka akan piket bersama lagi? Jadi mereka itu pertama kali piket bersama-sama pada tanggal 5 April. Si Eganya kan piket 2 hari sekali. Si Hadi piket 4 hari sekali. Nah, pertama kali mereka piket bersama itu tanggal 5 April. Kemudian tanggal berapa lagi mereka akan piket bersama-sama. Nah, ini kalau kita buat cara mudahnya seperti ini. Si Ega kan 2 hari sekali. Kalau si Ega 2 hari sekali, pertama kali dia piket itu tanggal 5 April. Kita tambah 2 karena dia kan piket setiap 2 hari sekali. Jadi sama dengan berapa? 7. Kemudian jadi dia akan piket lagi tanggal 7 April. Kemudian tanggal 7 kita tambah 2 lagi karena dia kan setiap hari 2 hari sekali. Ini sama dengan 9, berarti 9 April. Kemudian tanggal 9 ditambah 2 sama dengan 11 April. Kemudian 11 ditambah 2 sama dengan 13 April. Kemudian 13 tambah 2 sama dengan 15 April. Dan seterusnya seperti ini. Jadi setiap tanggal inilah si Ega piket.
Ega. Nah, kemudian kalau si Hadid setiap tanggal berapa? Dia kan piketnya setiap 4 hari sekali. Pertama kali dia piket tanggal 5. Kalau kita hitung, dia jadi seperti ini. Ini 5 ditambah 4, karena dia kan tanggal 4. Sama dengan 9. Kemudian 9 ditambah 4 sama dengan 13. Ini April ya. April. Ini juga sama April. Kemudian 13 ditambah 4 sama dengan 17 April. Kemudian 17 tambah 4 sama dengan 21 April. Jadi seperti inilah kalau kita membuat satu persatu. Ini tanggal piketnya si Hadi. Nah, kan ditanya tanggal berapa di bulan April mereka akan piket bersama lagi. Jadi kita lihat ini tanggal yang sama di antara mereka berdua itu tanggal berapa. Kita lihat ini tanggal 9. Ini juga di sini ada 9. Kemudian ini ada 13. Di sini juga ada 13. Berarti mereka akan piket bersama-sama di bulan April itu pada tanggal 9, pada tanggal 13 April. Nah, kalau kita buat seperti ini, kita hitung satu-satu setiap orang, satu per orang, kan itu kan sulit. Ini karena 2 orang mungkin lebih mudah. Bagaimana kalau 3 orang, 4 orang? Tentu akan lebih rumit lagi kan. Jadi kita buat cara yang lebih mudahnya seperti ini. Ini Bu hapus. Ini nggak usah ditulis nak ya. Ini hanya pemahaman saja, nggak usah ditulis di buku catatannya. Yang dituliskan nanti yang penjelasan selanjutnya. Jadi ini Bu hapus dulu. Jadi bagaimana caranya mengerjakan ini? Caranya kita tentukan kelipatan dari 2 dan 4 ya. Kelipatan kita tentukan dulu kelipatan dari 2. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4. Ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Oke. Setelah kita ketemukan kelipatan dari 2 dan 4, kita tentukan kelipatan persekutuannya, artinya kelipatan yang sama dari 2 dan 4. Nah, di sini kelipatan yang sama itu ada 4, 8, 12, 20 dan 24. Inilah kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Karena yang ditanyakan pada tanggal berapa di bulan April mereka akan piket bersama lagi. Mereka piket bersama pertama sekali itu tanggal 5 April. Ini pertama sekali mereka piket tanggal 5 April. Nah, mereka kan piketnya nggak sama itu tuh setiap ada yang si Ega 2 hari sekali, kemudian si Hadi 4 hari sekali. Jadi bagaimana cara menentukannya? Mari kita lihat. Jadi mereka akan piket bersama lagi pada tanggal berapa saja. Jadi tanggal pertama kali mereka piket itu kan tanggal 5 April. Ditambah kita tambahkan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 dari selisih hari mereka tadi. 2 dan 4 itu kelipatan pertama yang sama itu ada 4. Jadi kita tambahkan 5 April ditambah kelipatan persekutuannya 4 sama dengan 9 April. Jadi mereka akan piket bersama lagi pada tanggal 9 April. Kemudian 5 April ditambah 8. Karena ini kelipatan persekutuannya ada 8. 5 April ditambah 8 sama dengan 13 April. Nah, selanjutnya 15 April ditambah kelipatan persekutuan yang sama itu tadi 12. 5 April tambah 12 sama dengan 17 April. Kemudian selanjutnya 5 April ditambah, lihat, kelipatan persekutuan selanjutnya itu 20. Jadi 5 April ditambah 20 sama dengan 25 April. Selanjutnya 5 April ditambah 24 sama dengan 29 April.
Nah, pada tanggal inilah selama bulan April mereka akan bersama-sama piket itu pada tanggal 9, tanggal 13, 17, 25 dan 29 April. Setiap tanggal inilah mereka akan piket bersama-sama. Nah, jadi begitu nak ya. Kita tentukan dulu kelipatan dari 2 dan 4-nya, kemudian kita tentukan kelipatan persekutuannya. Setelah ketemu kelipatan persekutuannya, kita tambahkan dengan tanggal awal mereka bersama piket bersama. Jadi ketemulah ini selama di bulan April, jadi mereka itu piket bersamanya itu ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kali mereka piket bersama ya, tanggal 5 April, 9, 13, 17, 25, dan 29 April. Oke, jadi begitulah menyelesaikan soal dalam bentuk soal cerita. Kalau mengerjakan soal cerita itu kita yang diperlukan pemahamannya dulu ya. Kalau kita tidak paham soalnya, kita tidak akan bisa, kita akan kesulitan mengerjakan soalnya. Jadi harus dipahami terlebih dahulu maksud dari soalnya itu apa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Apa itu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK? Kita lihat. Kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Jadi kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih dan nilainya paling kecil, itulah yang dinamakan kelipatan persekutuan terkecil. Oke, sekarang kita lanjut. Menentukan KPK dengan cara faktorisasi prima. Menentukan kelipatan persekutuan terkecil dengan cara faktorisasi prima. Kita langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan KPK dari 18 dan 24. Ini kita menentukannya dengan cara faktorisasi prima. Jadi kita buat dulu pohon faktor dari 18 dan 24. Sebenarnya ini tidak usah pakai pohon faktor juga bisa. Kita mau pakai cara mendatar bisa, tapi ini kan karena ini minta faktorisasi prima, jadi kita buat dengan menggunakan pohon faktor ya. 8, oke. Kita ubah dulu ke pen. Oke. 18 kita ubah buat pohon faktornya. 18 ini kita bagikan 2 sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sekarang 24 ini dibagi 2 hasilnya 12 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktorisasi dari 18 sama dengan faktorisasi dari 18 itu 2 dikali 3 kali 3. Kita buat berpangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian 24. Faktorisasinya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 3. Oke, sekarang kita tentukan KPK dari 2 KPK dari 23
dan 24 adalah. Oke, bagaimana cara menentukan KPK dari 18 dan 24? Kita lihat ya. Menentukan KPK dari bilangan berpangkat. Ambil semua faktor yang dari kedua bilangan ini kan namanya faktor. Jadi kita ambil semua faktor, kemudian bilangan yang sama, ambil yang memiliki pangkat terbesar. Bilangan yang sama, ambil yang memiliki pangkat terbesar. Jadi kalau KPK itu kebalikan dari FPB ya. Kalau FPB kan kita hanya ambil faktor yang sama, kemudian yang pangkatnya terkecil. Itu kalau menentukan FPB. Kalau menentukan KPK itu kebalikannya. Kalau KPK semua faktor, walaupun dia tidak ada kawannya, tidak ada pasangannya, kita ambil, dan faktor yang sama kita ambil yang pangkatnya terbesar. Nah, jadi di sini, ini kan faktornya kebetulan kan sama, yaitu 2 dan 3. Jadi kita ambil 2, ini 2 pangkat 3. Kita ambil yang pangkatnya terbesar, berarti yang kita ambil adalah ini. Kemudian ini 3 pangkat 2 dan ini 3. Kita ambil yang 3 pangkat 2. Jadi KPK dari 18 dan 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini kita kalikan berapa? 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 itu 4 kali 2 8. 3 pangkat 2 itu 9. 8 dikali 9 sama dengan 72. Ini 8 dikali 9 sama dengan 72. Jadi inilah KPK dari 18 dan 24. Ini kunci yang ini harus diingat ya. Ini harus hafal luar kepala, harus paham luar kepala supaya tahu cara menentukan KPK. Oke. Inilah KPK dari 18-24, yaitu 72. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan KPK dari 8, 12, dan 30. Ini masih kita pakai cara yang sama, yaitu faktorisasi prima. Kita buat dulu faktor dari 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian dibagi 2 sama dengan 2. Oke, sekarang 12 dibagi 2 sama dengan 6, dibagi 2 sama dengan 3. 30 dibagi 2 sama dengan 15, dibagi 3 sama dengan 5. Kita buat faktorisasi. Dari 8 sama dengan 2 pangkat 3. Faktorisasi 8, 2 pangkat 3. Faktorisasi 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Oke, faktorisasi dari 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. KPK dari 8, 12, dan 30 adalah berapa KPK-nya dari ketiga bilangan ini? Ingat kata kuncinya, semua faktor diambil, faktor yang sama ambil pangkat terbesar. Ini yang sama 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 ini sama. Yang kita ambil adalah yang pangkatnya terbesar, berarti yang kita ambil yang ini. 2 pangkat 3. Kita tulis 2 pangkat 3 kali, kemudian ini 3, ini 3. Ini kita ambil salah satu saja karena dia pangkatnya sama dengan pangkat 1, jadi kita ambil salah satu, 3, kemudian dikali 5. Ini kita masukkan 5. 5 itu dia hanya sendiri ya. Jadi ini kita kalikan. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 dikali 3 kali 5. Ini hasilnya berapa? 8 kali 3 sama dengan
24. 24 dikali 5 sama dengan 120. 24 dikali 5 sama dengan 120. Inilah KPK dari 8, 12, dan 30. Oke, mudah kan menghitung KPK? Ya, sangat mudah kalau kita sudah paham kuncinya dan kita sudah tahu cara membuat faktorisasinya seperti ini, menentukan KPK itu sangat mudah. Oke, mari kita lanjut. Contoh ketiga. Oke, contoh ketiga itu dalam bentuk soal cerita ya, nak. Kita lihat, Ibu baca soalnya. 2 buah lonceng dibunyikan secara bersama-sama. Lonceng pertama berbunyi setiap 8 detik dan lonceng kedua setiap 12 detik. Pada detik keberapa kedua lonceng itu akan berbunyi bersama-sama lagi? Untuk soal cerita, kamu perlu pemahaman terlebih dahulu. Kamu pahami dulu soalnya. Ini ada 2 lonceng. 2 lonceng ini dibunyikan secara bersama-sama. Pada awalnya dibunyikan bersama-sama. Kemudian lonceng pertama ini dia berbunyi setiap 8 detik. Dan lonceng kedua berbunyi setiap 12 detik. Nah, pada detik keberapa kedua lonceng ini akan berbunyi bersama-sama lagi? Bagaimana caranya? Mari kita kerjakan. Caranya ini, jawab. Kita tentukan dulu KPK dari 8 dan 12. Kalau ada soal pada detik keberapa kedua lonceng itu akan berbunyi bersama-sama lagi. Kalau ditanya kapan berbunyi bersama-sama lagi, berarti yang kita hitung di situ adalah KPK. Ingat ya, kalau ditanya kapan bersama-sama lagi, berarti yang kita hitung di situ yang kita tentukan di situ adalah hitung KPK-nya. Jadi ini kita tentukan KPK dari 8. 8 kita buat pohon faktornya itu 2, ini 4, 2, 2. Kemudian 12 itu dibagi 2 sama dengan 6. Ini dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktorisasi 8 itu 2 pangkat 3. Faktorisasi 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Jadi KPK dari 8 dan 12 ini berapa? KPK-nya. Oke, kita ambil, lihat. Ini kan sama, kita ambil pangkat terbesar, berarti 2 pangkat 3 dikali, masukkan ini 3. 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3 sama dengan berapa? 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi KPK-nya adalah 24. Jadi pada soalnya ditanya, pada detik keberapa kedua lonceng itu akan berbunyi bersama-sama lagi? Berarti kedua lonceng ini akan berbunyi bersama-sama lagi itu pada detik ke-24. Berbunyi bersama pada detik ke-24. Karena KPK-nya adalah 24. Jadi 2 lonceng ini dia akan berbunyi lagi bersama-sama pada detik ke-24. Nah, mudah kan mengerjakan soal ceritanya? Ya, tentu sangat mudah kalau kita memahami soal dan tahu cara mengerjakannya. Tentu sangat mudah menemukan jawabannya. Jadi sudah selesai sampai di sini karena pertanyaannya hanya seperti itu. Oke. Nah, materi yang sudah Ibu jelaskan dan juga contoh soalnya itu kalian tuliskan di dalam buku catatan. Selanjutnya, ini ada soal latihan.
soal latihan ini ada 5 soal. Soal yang pertama dan kedua ini berkaitan dengan materi yang ketiga tadi, yaitu kelipatan persekutuan. Soal 1 dan 2 itu berkaitan dengan mengerjakannya ini sama dengan contoh dari soal kelipatan persekutuan. Kemudian untuk soal nomor 3, 4, dan 5 ini berkaitan dengan menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau menentukan KPK. Ini berkaitan dengan materi nomor 4 tadi. Jadi kalian kerjakan soal latihan ini di buku latihan matematika. Oke. Jadi sekian untuk pelajaran matematika kita hari ini. Kalau ada yang tidak dipahami, kalau ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya atau tonton ulang video penjelasan yang sudah Ibu berikan ini. Oke, selamat mengerjakan dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.